apa kabar? Segmen kali ini bakal berbeda loh dari segmen sebelumnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata. Halo, selamat pagi Bu Nuni. Pagi Jo, apa kabar Jo? Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kabar Ibu? Baik dong tentunya. Jo ini makin fresh, keren. Terima kasih Bu, dan terima kasih ya sudah mau menyempatkan datang ke sini. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh dong, Oke. pastinya. Aku ada pertanyaan nih Bu, terutama ya sebelum pandemi aku tuh sering banget dengar istilah backpacker. Jadi orang bilang aku mau ke luar negeri tapi mau backpackeran aja ah. Nah menurut Ibu ya, backpacker itu apa artinya? Backpacker ya, sesuai namanya dong Jo. Backpacker itu berarti seseorang yang pergi melakukan traveling bawa backpack, ya kan? Itu menurut arti sebenarnya. Kemudian fokusnya untuk backpacker itu adalah traveling dengan memfokuskan budget sehemat mungkin, ya kan? Itu fokus utamanya. Jadi mereka kebayang nggak sih, mereka itu memang harus backpack karena memang mereka akan melakukan perjalanan ke satu destinasi atau satu negara yang memang bisa berjalan kaki atau pakai kendaraan umum, sehingga memang harus bawa backpack kan. Karena kebayangkan keribetan kalau memang mereka bawa koper-koper seperti perjalanan turis-turis biasa. Betul nggak? Iya betul. Gitu. Nah mungkin juga kalau misalkan jadi backpack kan nginepnya tuh bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi kalau misalkan bawa backpack tuh lebih ringkas gitu. Betul. Ya, kalau masalah akomodasi seperti tadi, kita kan memang fokus utamanya backpacker itu adalah memfokuskan pada budget. Sehingga untuk akomodasi biasanya ada yang skip atau memang mereka tinggal kayak di losmen atau di motel atau memang dia di host sama temennya, ya kan seperti itu. Pokoknya namanya backpacker itu memotong kos sehemat mungkin. Fokusnya adalah di kos. Oke. Jadi perjalanannya juga dengan perjalanan sesederhana mungkin dengan menekan budget seminim mungkin. Begitu Jo. Kalau didengar ya dari penuturan Ibu, bisa dibilang jadi backpacker itu lebih ribet. Tapi kenapa orang masih mau jadi backpacker Bu? Kembali lagi, itu kan pilihan personal itu sendiri. Iya. Jadi backpacker itu karena tadi memang concernnya di budget, mungkin orang ada yang budgetnya terbatas, tapi pengen dia punya pengalaman di satu destinasi, baik itu mungkin domestik ataupun internasional, ya kan? Sehingga dia tetap bisa melakukan perjalanan walaupun dia tidak punya budget yang untuk seperti turis-turis lain atau traveler, begitu. Oke. Nah, menurut Ibu, plus dan minus tadi kan udah ada nih, tapi tambahannya nih plus dan minus orang memilih untuk jadi backpacker. Plusnya backpacker itu mereka lebih banyak pengalamannya, pasti. Kemudian mereka untuk stay di satu negara itu dia bisa lama, ya kan? Kemudian untuk mengetahui kebudayaan negara tersebut atau satu destinasi tersebut itu mereka juga bisa lebih tahu ya, dan mereka bisa berbaur dengan warga lokal. Kemudian makanan yang mereka akan coba juga mungkin lebih varian, ya kan? Karena dari segi waktu mereka punya waktu lebih banyak. Kemudian mungkin dari lain-lainnya juga mereka bisa mengetahui banyak aspek. Karena kan mereka tadi sampai mungkin kalau di Bandung ya bisa naik angkotnya, kemudian mungkin bisa jalan kaki. Jadi mereka banyak pengetahuan. Itu plusnya. Bisa mengeksplor satu destinasi sekeinginan dia. Kalau memang menarik banget mungkin dia bisa tambah hari, ya kan? Kemudian mungkin bisa mengeksplor satu lokasi atau satu tempat tersebut. Gitu. Dibanding dengan turis reguler yang datang beli paket ke travel agent, lebih enak mana Bu? Jadi turis reguler atau jadi backpacker? Pastinya kalau Jo tanya sama saya lebih memilih turis dong, ya kan? Karena kalau turis kan atau traveler sudah disiapkan dan sudah matang perencanaannya. Jadi kita tinggal duduk manis, ya kan? Makanan, akomodasi, penerbangan semua sudah disiapkan. Kita tinggal duduk manis aja, udah menikmati perjalanan gitu. Betul. Jadi udah tahu beres ya Bu ya, tinggal menikmatin aja. Iya betul. Nah, mitos atau fakta? Jadi backpacker itu pasti lebih murah. Fakta pastinya. Kan tadi memang kosnya memang ditekan sedemikian rupa. Jadi pasti fakta. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri nih punya pengalaman jadi backpacker nggak?
Kemana waktu itu? Belum pernah sama sekali, ya kan? Tapi mungkin kita bisa coba antara traveler atau turis dengan backpackers. Itu ada flashpacker. Ini lebih fleksibel sedikit karena di mana mereka bisa menentukan perjalanan sendiri, waktu sendiri, dan memang sesuai budget mereka. Cuma di sini juga ada minus atau plus minusnya mungkin ya. Kalau orangnya tidak terlalu komitmen dengan dirinya sendiri atau memang mungkin di sini sudah terbiasa nyaman, kemudian dia memang memakai alternatif perjalanan yang arrange sendiri semuanya, persiapan mungkin kurang matang, bisa saja ini budgetnya adalah lebih membengkak daripada yang sudah direncanakan. Contohnya kalau kita dibanding beli paket, kadang-kadang kita pengeluarannya lebih mahal yang flashpacker ini, karena kan karena kembali lagi tadi, kalau kita komitmen mungkin bisa berjalan sesuai rencana ya. Tapi kalau tidak komitmen, ya kurang enak dikit, kita minta chance. Atau kurang bagus dikit, kita merasa nggak nyaman, kita akan ganti, ya kan. Salah satu contohnya nih, misalnya kita pergi nih ke satu negara. Kita ambil contoh aja lah ya, kita misalnya pergi ke negara Jepang. Di sini kita udah planning bahwa ke Jepangnya selama 10 hari itu akan menggunakan kereta yang sudah beli package dari tanah air. Kemudian setelah di sana baru 3 hari dia udah merasa sangat lelah, sangat capek, sehingga dia men-change ya, tidak komitmen tadi. Untuk 2 hari berikutnya saya akan menggunakan transportasi mobil contohnya. Pastinya itu kan mengeluarkan budget yang lumayan banyak sehingga bisa menambah cost. Kemudian mungkin contohnya yang kedua, makan, ya kan? Menurut pengalaman teman-temannya, misalnya makannya $10 aja atau $5 aja. Ternyata begitu dia coba dengan versi seperti itu, dia merasa tidak nyaman. Sehingga mereka tetap aja begitu tidak nyaman, dia akan change ke restoran yang lebih bagus, yang pastinya mengeluarkan budget yang lebih besar. Begitupun akomodasi. Kalau kita kurang-kurang planningnya, kadang akomodasi mungkin kamu juga melihatnya, misalnya saya udah choose bintang 4, ini contoh ya, yang Jepang tadi. Jo udah mikirnya karena Jo udah mikir bintang 4 itu bagus di Indonesia, udah aja kan, udah nggak mengecek lagi, ya kan. Kemudian setelah sampai di sana, ternyata hotelnya misalnya agak jauh, ya kan. Kemudian kamarnya kok kecil banget, ya kan. Misalnya kok kecil banget kalau untuk diisi berdua atau bertiga, katakanlah bawa anak ya. Sehingga mereka bisa aja men-change lagi kan. Akhirnya kan misalnya saya mau hotelnya yang agak ke kota sedikit, kemudian pengen yang sedikit lebih besar. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin kamar di negeri kita sama di negara orang, di beberapa negara itu punya perbedaan. Kadang ada di satu negara tertentu mungkin yang kamar juga cuma 9-10 meter, ya kan, walaupun itu udah posisinya adalah bintang 4, ya, atau katakanlah bintang 3. Tapi kan 9 meter 3 kali 3 kan, kebayang nggak sih mungkin kalau mandi aja berdiri. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan dengan matang. Kemudian kalau mau memilih perjalanan seperti itu, artinya komitmen dulu pada diri sendiri, ya kan, sehingga bisa sesuai planning. Jadi sehingga pulang-pulang tuh tidak, aduh, gua banyak pengeluaran banget nih, ya kan, tahu gitu gua beli paket, ya kan. Kalau paket sendiri kan memang tentunya sudah pasti ya, harganya sudah pasti, itinerary juga sudah hampir pasti, kemudian ya tinggal menikmati lah. Oke. Gitu. Nah, kesulitan ibu selain yang tadi sudah ibu sebutkan, saat jadi flashpacker atau jadi backpacker, apa Bu kesulitannya? Kalau kesulitan rata-rata mungkin di masalah bahasa, karena kadang ada beberapa negara yang bahasanya tidak bisa bukan tidak bisa, mungkin kurang yang berbahasa Inggris, yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi mungkin sekarang ini kan kita sudah ada solusi, banyak dibantu pakai beberapa aplikasi kan untuk menunjang atau untuk mensupport perjalanan traveling kita. Seperti itu. Jadi kalau untuk sudah dipersiapkan dengan matang, saya yakin sih mungkin kendala-kendala itu ada solusinya. Dan seperti yang Jo tadi tanyakan, apa sih kendalanya? Mungkin ya kalau udah disiapkan sedemikian rupa ya hampir tidak ada kendala sebetulnya, ya kan? Oke. Nah, kalau menurut Ibu ada nggak sih saran-saran atau kiat-kiat untuk orang yang terutama baru pertama kali mau jadi backpacker atau flashpacker? Oke. Kalau kiat-kiatnya, satu pastinya komitmen dong, karena tadi kan
mau backpacker, mau flashpacker, itu tadi kan komitmennya harus komitmen pada diri sendiri bahwa apa yang sudah ditentukan itu harus dijalankan sesuai apa yang sudah diplanningkan, ya kan? Karena begitu dia tidak komitmen, yang tadi adalah akibatnya dia tidak komitmen dan memang dia punya persediaan uang. Akhirnya kan memang mengganggu keuangan mereka kan yang sudah di planning sedemikian rupa, ya kan? Jadi orang yang harus betul-betul komitmen. Keduanya memang harus disiapkan mental, ya kan? Karena mungkin tidak segampang yang dipikirkan, ya kan? Kan apalagi ya kalau kita baru pertama kali, ya kan? Kita juga kayak budaya, kemudian lingkungannya, ya kan? Itu harus dipelajari betul karena setiap negara kan berbeda-beda, begitu. Oke. Nah, selama Ibu bekerja di industri pariwisata, pernah handle tamu backpacker kah? Mungkin hanya untuk pemberian tiket ya, karena di mana kalau travel agent, ya kan, atau sering ada promo-promo dari airlines yang itu bisa dibeli atau bisa dipromokan ke luar, yaitu paling di tiket aja kalau untuk backpackers ya. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi ada pandemi COVID ya Bu ya di seluruh dunia, dan bisa dibilang kita nggak tahu nih kapan beresnya pandemi ini. Setuju. Tapi kita tuh udah pengen liburan gitu kan ya. Nah, menurut Ibu, prediksi Ibu, tren setelah COVID itu apa Bu? Ya. Tren liburan setelah COVID. Nah itu, kembali ke bicara COVID. COVID ini kan kita semua nggak tahu kapan berakhir. Sehingga mungkin bisa diambil kesimpulan dengan tidak tahu kapan berakhir. Untuk saat jangka pendek ini adalah yang dilakukan orang-orang mungkin liburan yang dekat, ya kan? Liburan yang dekat, mereka belum berani pergi ke yang jauh-jauh, apalagi mungkin pergi ke luar negeri, karena kan border setiap negara juga dibuka berbeda-beda, ya kan? Mungkin kayak sekarang, kayak border yang sudah dibuka kan dari sejak Juli sampai saat ini adalah hanya Turki, ya kan? Sama Dubai, ya kan? Itu bisa. Tapi yang lainnya masih close border semua. Jadi trennya itu pastinya adalah tren domestik lebih menguat. Itu pun kan kita slow tourism ya, maksudnya dia ada pergerakan tapi masih slow karena tadi secara psikisnya mungkin orang masih takut. Tapi sebetulnya sekarang kita semua tahu semua sektor pariwisata sudah mempersiapkan dengan prokes yang begitu baik. Jadi tidak usah takut untuk bepergian selama kita memang menjaga prokes tersebut, ya kan? Nah mungkin trennya juga ke depan, orang yang sedang memang takut untuk bepergian, tapi dia pengen udah boring nih di rumah, jadi banyak konsep yang staycation, gitu. Iya. Nah terakhir nih Bu, pesan-pesan buat yang nonton apa Bu? Kalau pesan secara umum aja ya, pastinya di kondisi kita pandemik ini, satu, kita harus selalu positive thinking, ya. Jaga kesehatan, olahraga selalu, positive thinking, dan jangan lupa jalan-jalan. Oke. Nah, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, dan jangan lupa kita bakal balik lagi dengan pembicaraan yang tentunya bakal lebih menarik. Thank you. Dan bahan-bahannya juga pasti lebih oke lagi. Dadah. Terima kasih.